itu 30%, lebih dari setengah pengurus 30%, kesesuaian waktu 20%, dilaksanakan oleh yang bertugas 20%, sehingga totalnya 100%. Untuk waktu pelaksanaannya sendiri itu setiap Sabtu pagi yaitu jam setengah 6. Kemudian untuk yang keempat yaitu Afisa atau BPV Sabilillah, ini sebelumnya rihlah ya. Dia kegiatan untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah dari ta'aruf dan tafahum ke tahap ta'awun dan takaful yang diselingi oleh tadabbur alam dan kajian. Jadi eh, ini kegiatannya outdoor ya seperti di rihlah tahun lalu. Tujuannya untuk mempertahankan ukhuwah, menambah wawasan dan memahami tujuannya diciptakannya alam semesta. Metodenya sendiri yaitu persiapan dan pembentukan panitia, kemudian kita perlu mengundang pemateri, memanfaatkan teman hidup untuk bersama-sama mengikuti kegiatan, serta dilaksanakan secara offline di tempat yang kondisional. Kalau tahun lalu dan tahun sebelumnya mungkin di hutan kota. Indikator keberhasilannya dihadiri oleh lebih dari setengah pengurus 50%, output saling mengenalnya minimal satu departemen itu 30%, kesesuaian waktu 10%, persiapan 10%, sehingga totalnya 100%. Untuk waktu pelaksanaannya akan dilaksanakan pada September akhir atau November awal. Untuk dananya kondisional, bisa utamanya melalui kas kajian itu sendiri. Jika masih kurang, maka bisa mengambil dari kas atau BEP. Terakhir yaitu Adfest atau BEP Festival. Oh, mohon maaf, ini yang kelima. Ini Adfest. Itu kegiatannya yang diselenggarakan di bulan Ramadan sekaligus sebagai promosi Ormawa keluar Universitas Jambi. Jadi ini bentuknya lomba-lomba Islami. Tujuannya mempertahankan silaturahmi, memperluas relasi, serta meningkatkan pemahaman. Metodenya tentunya persiapan dan pembentukan panitia, merancang lomba, promosi dan publikasi untuk mengumpulkan peserta. Jadi pesertanya mungkin tidak hanya bisa di FKIK ataupun Universitas Jambi, tapi bisa juga jika kita mengundang dari luar Universitas Jambi, maka itu akan lebih bagus. Indikator keberhasilannya persiapan 10%, kesesuaian waktu 10%, dihadiri oleh lebih dari 30 peserta 30%, diikuti oleh lebih dari 5 peserta itu 30%, dan diikuti oleh lebih dari 3 instansi itu 20%. Waktu pelaksanaannya sekitar Februari akhir karena dia menyelesaikan di eh, bulan Ramadannya juga. Untuk dananya sendiri juga kondisional. Yang terakhir yaitu Peduli Panti atau sebelumnya Baksos. Deskripsinya dia kegiatan bakti sosial dengan mengumpulkan donasi yang disesuaikan dengan tempat sasaran. Tujuannya tentunya menumbuhkan rasa empati dan simpati terhadap sesama manusia serta membuka peluang untuk orang-orang yang ingin bersedekah. Metodenya sendiri, persiapan dan pembentukan panitia, observasi tempat sasaran, mengumpulkan donasi baik secara langsung maupun melalui media sosial. Indikator keberhasilannya, persiapan 20%, kesesuaian waktu 20%, dihadiri oleh 80%, panitia 20%, kesesuaian rundown 40%. Untuk waktu pelaksanaannya dia pertengahan Maret, tapi mungkin karena donasi itu donasinya sendiri itu akan kita perlu mengumpulkannya mungkin sejak awal tahun ajaran tahun akademik agar dana yang terkumpul bisa lebih banyak dan lebih cukup. Untuk dana sendiri itu tadi dari sumbangan serta kondisional untuk penyelenggaraan acaranya itu sendiri. Baik, mungkin sekian untuk presentasi proker dari saya. Mungkin saya kembalikan ke Abang Reza. Oke, makasih Aska. Selanjutnya kita minta tanggapan dari Kak Selvia dulu. Silakan Kak, kalau boleh mau ditanggapi. Langsung ke kakak ya, Reza. Iya Kak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, perlu kenalan diri dulu, dah. Boleh Kak. Baik, sebelumnya untuk Aska mungkin yang baru belum kenalan kakak. Izin kenalin nama kakak Selvia Sutriani dari Psikologi 21 yang tahun ini diamanahkan sebagai DPF dari kajian itu sendiri. Itu ya. Kemudian kalau mau minta tanggapan dari kakak, eh, konsep kajiannya mau tanya dulu deh. Konsep kajiannya yang
rancangan ini mau sama ya seperti tahun lalu? Aska atau Riza yang boleh jawab? Ya mungkin izin Riza jawab ya Kak, kalau untuk konsep dari kajian itu masih sama dengan tahun lalu Kak. Mungkin diusahakan lebih terstruktur aja. Oke. Baik. Berarti tetap sama ya. Ada yang kontemporer sama yang satu lagi yang pakai bentuk kepanitiaan ya. Dan kemarin kayaknya sempat cuma terjalan sekali deh yang pakai kepanitiaannya atau berapa ya Kak, lupa juga. Mungkin kalau tanggapan dari Kakak sih untuk kajian ini oke, Reza. Untuk kajian kali ini kan banyak ya, dalam sebulan itu 2 kali. Dan kebanyakan yang paling banyak terjalankan itu yang kontemporer kan. Jadi harapan kakak tuh nanti jangan terlalu banyak fokus di kajian deh, gitu. Jadi gimana ya maksudnya? Gini lah, kita kemarin ada tidak terjalankan satu proker ya, yaitu atau festival kemarin. Kemarin kakak ada sempat diskusi juga sama Kak Dewi DPF kajian tahun lalu. Kakaknya tuh nyaranin eh boleh gitu kalau kita banyak proker, terus kita idealis bakalan eh menyanggupi proker itu bakal terjalani, tapi tetap realistis juga nih kira-kira bakalan sanggup atau enggak gitu. Jangan terlalu banyak proker dan jangan terlalu banyak hmm, intinya gitu deh. Jangan terlalu banyak eh, yang mengganggu teman-teman, kan kita juga kuliah ya, kita juga banyak kesibukan. Jadi harapannya nanti evaluasi juga dari Kak Dewi kemarin coba dibuat timeline dengan pasti. Mungkin Kakak mau minta dari Riza ataupun dari Aska buat sebuah tabel, buat sebuah tabel, terus isinya ada timeline. Misal kegiatannya apa, paling dekat, paling paling dekat dulu deh, paling dekat apa tanggal, nanti sesekali mungkin dari Rizka atau proker gitu. Karena tahun lalu kakak sebagai salah satu pemegang PJ proker itu kak kelupaan sampai akhirnya udah dekat pengurusan baru mulai bahas itu. Dan itu kecolongan jauh banget gitu. Itu sih sebenarnya kalau mau minta tanggapannya kakak. Kalau untuk prokernya menurut kakak karena sama mungkin boleh dijalanin dulu. Tapi tetap pertimbangin itu bakalan bisa terjalankan semua atau tidak. Dan harus lebih terstruktur kata Riza tadi ya. Mungkin nanti dari Riza ataupun Aska lebih intens lagi lah untuk berkomunikasi masalah proker. Atau nanti kalau ada yang masih dibingungkan boleh tanya ke kakak atau ke Bang Zakinya lagi. Gitu sih kalau mau minta tanggapan dari kakak. Oke Kak, syukron Kak. Sebelum itu izin nanya Kak. Tadi yang kata Kakak kecolongan tuh apa ya Kak? Soalnya agak putus-putus tadi Kak. Baik, eh colongan sih maksud kakak adalah tidak terjalankan satu proker, Reza. Dan itu akhirnya lupa untuk dijalanin. Padahal kan itu tuh sudah dibilang untuk mulai guyur 30 hari sebelum proker. Akhirnya kelupaan. Colongannya tuh maksud kakak tuh tidak dibahas sama sekali. Miss sama sekali tidak dibahas. Gitu. Dan baru diingat pasti akhir-akhir. Gitu, Reza. Oke Kak, syukron Kak. Selanjutnya kita kembalikan ke Riza dan Aska. Barangkali ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan. Silahkan. Dari Riza dulu mungkin. Ada Za? Oke, sebenarnya tapi kalau dari Riza agak putus-putus sih secara dari Ya mungkin Rizanya sedang ada masalah. Kita alihkan ke Aska dulu. Ada tanggapan atau pertanyaan Aska? Eh, Mungkin untuk timeline-nya sendiri itu berarti kalau semisal bikin kayak
di Google Calendar gitu biar ada reminder begitu. Apakah juga bisa Kak? Bisa, bisa. Eh, tapi kakak tuh pengen juga biar bisa nengok secara berkala, kak juga pengen bentuk satu file sih mau nengok juga SK. Itu satu file berarti di Excel begitu Kak? Atau bagaimana? Senyamannya aja deh. Asalkan jelas ada kegiatan, ada waktunya. Kemudian baru taruh di Google Calendar mungkin boleh supaya lebih di reminder. Cuman agak mau nengok eh, secara gamblangnya aja sih dalam bentuk file tadi. SK. Oke Kak, makasih Kak. Baik, sama-sama. Oke, Iza ada Za? Kalau dari Reza, dari yang sebelumnya makasih Kak ya atas segala masukan dan komentarnya. Kalau dari Reza sih kayaknya nggak ada tanggapan, cuman kalau untuk tabel timeline itu insya Allah bakalan dijalanin Kak, karena emang udah ada perencanaan juga untuk bikin timeline-nya. Mungkin itu aja. Oke, Selvia ada yang mau ditanggapi lagi Kak? Mungkin kakak mau nanya yang proker subuh berkah time tadi, gimana? Tadi adakah atau memang dihilangkan? Tuh kak tadi kelewat tidak nyimak bagian itu. SBT ada Kak. Masih ada Kak? Ada ya? Tapi tetap tetap collab sama Kadri kan? Itu kemungkinan ya, soalnya di Kadri juga lagi ngerancang, ada rancangan itu juga Kak. Oke, baik. Terima kasih Riza, Aska. Oke, kalau nggak ada lagi, izin tanggapan dari Reza ya Kak, Rizka dan Riza, juga Sasi. Yang pertama tadi tentang kantin, eh, ya kajian, namanya diubah ya tadi. Itu kan tadi berapa? Ntar ya. 2 kali dalam 1 bulan ya. Oke, nah untuk yang KBKT ini kita rencana nanti ada kerjasama gitu dengan namanya Ustadz Fahru Rozi. Beliau ini siap bersama teman-temannya itu untuk mengisi kajian rutin sebuah apa namanya kajian yang akan kita adakan nanti. Nah, beliau ini siap sebagai pematerinya juga bersama ustadz-ustadz yang lain. Tapi ada beberapa request dari beliau kemarin. Yang pertama itu kalau dari beliau kemarin itu mintanya seminggu 3 kali ya. Cuman memang mungkin memberatkan. Jadi mungkin coba kita komunikasikan lagi ya. Soalnya dari teman-teman kan menanggapnya 2 minggu sekali ya. Nah, ini nggak apa-apa juga. Nanti kita insya Allah kita komunikasikan lagi ke Ustadz Faurozinya. Kemudian juga di permintaan beliau itu kita buatkan sebuah semacam apa ya poster gitulah. Nah di poster itu tuh apa ya, sudah ada tertera kurikulumnya gitu. Nah mungkin Riza kemarin udah sempat lihat ya Zah, yang ditunjukin pas Ustadznya ngajak diskusi ke depan itu. Udah lihat Zah? Yang mana tuh Zah? Ini kelihatan kah?
Kecil, Reza. Kecil ya? agak kecil sih. Oke, Sebenarnya bukan persis kayak gini sih. Kurang lebih rancangannya tuh begini, tapi isinya itu tentang materi aja gitu, materi pelajaran. Misalnya di sini kan kajian kan ada beberapa ini ya, beberapa bagian, yaitu membahas tentang tauhid, akidah, fikih, bisa juga tafsir, usul hadis, usul tafsir gitu kan. Nah, kemarin tuh yang diajukan baru tiga ini sih, tauhid, akidah, dan fikih. Nah, nanti di tauhid rancangan materinya apa-apa aja gitu. Terus akidah rancangan materinya apa-apa aja, fikih apa-apa aja gitu. Nah, itu kemarin udah ada sih ini apa contoh posternya tuh juga isinya, isi materinya. Nanti kita insya Allah tinggal apa kopas aja dari situ dan minta tanggapannya dari Ustadz Fahru Rozi. Intinya tuh kayak semacam apa ya, ATM aja gitu, amati tiru modifikasi untuk kurikulumnya. Nah itu nanti untuk awal-awal minta bantuannya dulu dari kajian untuk membuat itu ya, untuk diserahkan ke Ustadz Fahru Rozi. Terus, nah kita nanti juga kayak harapannya itu juga ada kerjasama gitu dengan pihak-pihak luar. Kalau kemarin kan kita kerjasama dengan LDF di fakultas-fakultas lain gitu ya. Nah, rencananya di kepengurusan tahun depan itu kita lebih luaskan lagi gitu. Tujuannya buat apa? Supaya yang mendapatkan manfaat ilmu dari kajian kita buat itu jadi lebih luas itu. Selain itu juga harapannya kayak kalau makin banyak orang yang datang tuh makin menumbuhkan semangat di kita gitu untuk mengadakan kajiannya. Walaupun sebenarnya ada atau tidak orang yang hadir di kajian tersebut, kita tetap harus membuat sebuah apa ya, sebuah kebaikan gitu dengan cara melakukan kajian ini. Maksudnya kita tidak berpatok kepada mahasiswa atau orang yang datang di kajian tersebut, tapi kayak kalau lebih ramai gitu lebih baik aja. Nah, caranya itu strateginya kemarin kita mau mengajukan kerjasama gitu dengan beberapa apa ya, beberapa lembaga gitu yang biasa ngadain kajian juga. Salah satunya tuh Jambi Mengaji. Mungkin kalau teman-teman udah follow IG-nya Jambi Mengaji, nah nanti kita insya Allah mau minta tolong kepada mereka gitu untuk bisa share poster-poster kajian kita gitu. Jadi eh, lebih tersebar luas aja manfaat yang dapat diberikan. Nah, dananya ya. Kemarin tuh sebenarnya kalau dari ustadznya itu sama sekali nggak minta bayaran apapun. Tapi kemarin saran saran dari Bang Ari itu kita tetap kasih ke ustadznya suatu apa ya imbalan berbentuk uang yang dananya itu kita dapatkan dari kajian sebelumnya gitu. Jadi misalnya kajian kita adakan hari ini, kita adakan kotak infak gitu kan, adakan kotak infak. Nah, nanti dana yang ada di infak itu untuk kita kasih ke ustadznya di pertemuan selanjutnya. Untuk besarannya itu berapa? Kalau dari aku sendiri sih apa ya menyesuaikan aja gitu dengan dana infak yang ada. Tidak usah terlalu memaksakan sehingga malah menjadi apa ya menyulitkan untuk mengadakan kajian tersebut. Dan memang kemarin ada masukan dari beberapa orang tuh untuk menetapkan standar gitu, entah 150 atau 100. Nah, tapi ini nanti minta saran lagi dari teman-teman. Coba pertimbangannya ada dua apa ya saran. Kalau dari aku itu nggak ada besaran tertentu, menyesuaikan aja dengan infak yang masuk. Saran lain juga ada menentukan standarnya gitu, standar bayarannya. Yang kedua, Al-Kahfi ya. Al-Kahfi. Al-Kahfi ini Izin kegiatannya Kak, ya boleh nggak kalau bahasnya per proker dulu? per proker ya. Iya, Ini per proker soalnya agak nggak? bingung kalau misalnya langsung semua. Per proker yang ada di sini aja maksudnya. Zah.
Iya, maksudnya tuh kan tanggapan Reza per proker nanti Oh ya, oke oke. tanggapan dari Riza dan Askanya. Sip sip. Oke, dari sini ada yang mau menanggapi? Mungkin Riza boleh izin duluan ya, Aska. Hmm. Yuk. Em, Tadi kan yang kajian itu rencananya ada kerjasama sama Ustadz Rozi. Nah, Hmm. tahun lalu kan itu yang kita laksanin di hari Kamis itu sama Ustadz, siapa sih nama Ustadznya? Ustaz Kumaini. Ustadz Kumaini ya, Ustadz Kumaini. Hmm. Nah, sama Ustadz itu tuh, apakah di stopkan di sampai tahun lalu dan tahun ini kita beda lagi atau gimana tuh, Zah? Apa tadi Zah? Di stop kan? Iya, ganti Oh, yang sama Ustadz Khomeini itu di stopkan, kita ganti ke Ustadz Farul Rozi atau gimana? enggak Zah. Di digabung aja gitu Zah. Nanti ada sesi yang Ustadz Kumaini yang ngisi, ada Ustadz Fahru Rozi gitu. Soalnya tadi kan Oke, yang oke. dimaksud ya gitu Zah. Menjawab enggak Zah? Jawab, Zah. Em, terus, apa ya? Kalau untuk peserta diperluas sebenarnya itu agak sulit sih, tapi mungkin nanti boleh dicoba. Nah, sama Hmm. yang kan ini requestnya seminggu 3 kali. Kita kan Hmm. juga bakalan diselingin sama yang Ustadz Kumaini. Nah, sama Ustadz Kumaini maksudnya tetap dengan strategi Ustadz Kumaini itu atau kita gabungkan strateginya nanti Ustadznya ganti-gantian Gabungkan Zah. Strateginya ngikut pada ini, gabungan. ngikut kurikulum yang kita buat. Cuman pengisinya nanti mungkin salah satunya dari Ustadz Kumaini juga bisa ikut. Soalnya kemarin udah apa ya? Insya Allah dikoordinasikan juga oleh Ustadz Faru Rozi. Oke. Nah, pelaksanaan kan seminggu 3 kali ya, Zah. Itu kalau dari permintaan dari Ustadznya. Kayaknya Hmm. kalau misalnya kita ngadain seminggu 3 kali itu agak sulit sih, agak berat. Kecuali Hmm. kalau misalnya dari awal udah ada perizinan untuk kita melaksanakan langsung 3 kali dan dilaksanakan emang 3 kali seminggu gitu. Tapi Hmm. mungkin bisa, cuman kayak harus ada permintaan perizinan dari awalnya gitu, Zah. Nah, iya Zah, memang itu Zah, memang itu tadi yang rencanakan. Eh, aku kan lupa kebahas ya. Perizinannya itu Insya Allah kita coba buat ini ya, buat 1 kali aja gitu, 1 kali aja. Rencananya coba 1 semester dulu ya, perizinan 1 kali per 1 semester. Jadi nggak usah setiap mau kajian baru dibuat gitu. Jadi rancangannya setelah kita buat apa ya? Setelah kita buat poster yang berisi kurikulum tadi beserta jadwalnya dan materinya, nah kita buatkan juga surat perizinannya gitu. Jadi nanti saat mau kajian kita tuh tinggal menyiapkan apa ya? Intinya kita tuh menyiapkan tempatnya aja gitu, tempat dan apa ya? Memfasilitasi gitu lah, fasilitasi terjadinya kajian tersebut. Nah, untuk pemateri itu nanti diserahkan kepada Ustadz Faruk Ozi. Gitu, Zah. Gimana, Zah? Halo, Zah?